baru gabung jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Teguh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi burung pleci ngriwi abadi. Jadi bagaimana cara biar burung pleci itu tidak ngriwi abadi. Soalnya banyak dari teman-teman yang mungkin kalau udah mahir dalam hal pleci itu hal yang sangat mudah untuk mengatasinya, tapi kan masih juga banyak teman-teman kita yang baru istilah belajar untuk pelihara burung pleci, sehingga masih sangat kesusahan dalam mengatasi burung pleci yang ngriwi abadi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara tuntas agar teman-teman juga lebih bersemangat lagi dalam memelihara burung pleci. Untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video lainnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman agar teman-teman yang lain mengetahui apa yang teman-teman ketahui. Dan saya juga minta bantu sama teman-teman untuk tidak skip iklannya biar saya bisa terus berkarya dan mengupdate terus video yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi seperti polling atau voting yang telah saya buat di YouTube channel saya, bahwa teman-teman menginginkan untuk posting video berikutnya membahas mengenai bagaimana cara mengatasi burung pleci ngriwi abadi. Untuk pollingnya sendiri bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, ini dia. Jadi ini polling atau voting yang saya sampaikan di YouTube channel saya, dan sebagian besar dari teman-teman menginginkan untuk lebih dahulu memposting bagaimana cara mengatasi burung pleci ngriwi abadi. Nah, untuk cara ini bisa teman-teman terapkan pada burung pleci jenis pleci dakun, kemudian pleci bustoni, pleci montanus atau dakun Bali. Kalau untuk auriventer itu perawatannya beda ya teman-teman. Baik, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi banyak dari teman-teman yang sudah berbulan-bulan pelihara burung pleci ataupun bahkan bertahun-tahun pelihara burung pleci, namun kondisi burung pleci masih dalam kondisi ngriwi, bahkan belum keras untuk bunyinya atau belum ngriwi kasar, masih pelan. Dan dari teman-teman sendiri sudah melakukan perawatan yang cukup maksimal, yaitu dengan pemberian extra fooding, perawatan yang konsisten, kemudian fur yang bagus, kemudian pemberian buah, mandi dengan rutin, sudah jinak, terus kemudian dijemur dengan konsisten. Namun burung pleci tersebut masih saja dalam tahap ngriwi atau yang bisa kita sebut dengan ngriwi abadi. Jadi teman-teman pun merasa kurang semangat dalam memelihara burung pleci gitu, karena sudah kita rawat bertahun-tahun dari bahan, nah rupanya masih ngriwi abadi. Sebenarnya burung pleci walaupun dari ombyokan tersebut di alamnya itu sudah gacor, paling tidak sudah ngalas, walaupun cuma ngalas standar sudah sampai tahap ngalas gitu. Namun ketika burung tersebut kita ambil atau mungkin
kita pelihara. Jadi burung tersebut membutuhkan adaptasi, baik adaptasi terhadap lingkungan, adaptasi terhadap perawatan, pola pakan, dan adaptasi dengan keadaan sekitar, maksudnya di dalam sangkar. Jadi hal yang pertama yaitu kita pastikan burung tersebut sudah mampu beradaptasi dalam sangkar. Nah, ketika sudah, ternyata burung tersebut masih ngeriwi terus gitu. Jadi istilahnya ngeriwi abadi burung pleci tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, teman-teman perlu tahu bahwa burung pleci itu adalah burung bertipe koloni. Jadi teman-teman harus, kalau sesuai pengalaman saya, teman-teman harus pelihara burung pleci itu ya minimal 3 ekor gitu. Kenapa 3 ekor atau tidak 2 ekor? Karena menurut saya kalau 2 ekor itu saat kita pisah, sesudah kita koloni, burung tersebut saut-sautan saling memanggilnya hanya kedua burung tersebut gitu. Namun ketika kita pelihara 3 ekor, mereka akan lebih bersemangat dalam saut-sautan atau dalam memanggil gitu. Nah, ketika kita mempunyai burung pleci 3 ekor, kita bisa membuat koloni kecil-kecilan di rumah kita. Ketika kita koloni, kemudian kita pisah, mereka akan saling memanggil. Nah, itu nantinya adalah proses bagaimana burung tersebut akan mengeluarkan suara yang lantang sehingga memancing birahi, dan istilah tahap bunyinya akan lebih meningkat. Dan untuk cara yang berikutnya yaitu teman-teman harus rutin untuk dalam pengembunan. Nah, dalam pengembunan ini sebenarnya harus teman-teman perhatikan juga mengenai pengembunan burung bahan dan pengembunan burung yang sudah jadi itu berbeda. Jadi tidak bisa sama gitu. Kadang ada yang teman-teman dalam pengembunan tersebut burung jadi dan burung bahan itu sama gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini kurang efektif. Kenapa? Karena otomatis burung bahan jika kita embunkan dekat dengan burung yang sudah jadi, maka mentalnya akan down atau akan kena gitu kan. Walaupun tidak semua burung gitu. Walaupun ada burung bahan yang emang secara mental dia bagus gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita mempunyai burung bahan, dalam pengembunan tersebut kita pisah. Kita beri jarak yang agak jauh supaya burung tersebut bisa saling memanggil, saling saut-sautan, dan nantinya akan memancing birahinya untuk bunyi ke tingkat yang berikutnya gitu. Paling tidak burung bisa ngalas. Nah, itu untuk yang cara pertama, yaitu dalam mengatasi burung pleci ngeriwi abadi, yaitu dengan cara kita koloni dan pengembunan dengan cara yang tepat. Untuk proses ini teman-teman juga tidak akan langsung merasakan istilahnya efeknya, karena ya semua itu butuh proses. Itu tergantung dari karakter dari burung itu sendiri gitu. Asal kita konsisten, maka insya Allah burung akan cepat mengalami perubahan, mengalami peningkatan yang dari ngeriwi saja mungkin dia sudah mulai untuk belajar ngalas seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-teman, pas ketika dalam pengembunan itu teman-teman pancing dengan suara terapi atau mungkin masteran yang bisa membuatnya birahi itu. Jadi mungkin teman-teman bisa tengok koleksi masteran bunyi masteran saya di deskripsi atau di link di atas. Nah, untuk cara yang berikutnya yaitu dalam bagaimana mengatasi burung pleci ngeriwi abadi, teman-teman bisa memberinya untulan atau pasangan. Jadi untuk pemberian untulan atau pasangan ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau untuk dulunya untulan atau pasangan ini biasanya jantan sama betina, tapi semakin kesini ada yang untulan atau pasangannya pengen yang
jantan, tapi usahakan cari yang cocok. Nah, bagaimana cari yang mencocok atau settingannya? Ya, kita ibaratkan seperti manusia. Nah, kita logika bagaimana kalau manusia sama-sama cocok, ketika bertemu bagaimana, saling kangen-kangenan, terus kemudian ketika dipisah bagaimana, saling mencari, ketika hanya mendengar suaranya saja bagaimana, seperti itu. Nah, ketika burung tersebut kita kasih untulan, nah kalau saran saya teman-teman, untuk awalnya kalau betina kita jodohkan dahulu gitu. Jadi untuk untulan itu kita jodohkan. Untuk penjodohannya sendiri, teman-teman bisa melakukan sekitar paling cepat 1 minggu untuk memastikan jodoh dengan cara digabung atau ditempel terus. Jadi digabung atau ditempel terus, kemudian kita pisah. Nah, untuk pemisahannya, balik lagi ke pengembunan tadi. Pertama, dalam pengembunan untuk pemisahannya kita pisah jauh. Kalau bisa untuk awal-awal biar terdengar dulu, saling memanggil gitu kan, saling gelisah. Nah, kemudian kita pisah jauh sampai tidak kedengaran suaranya saat pengembunan. Mungkin betinanya kita simpan di dalam rumah, kemudian jantannya yang 2 ekor kita keluarkan, kita embunkan, kita pisahkan. Jadi ketika satu burung tersebut merasa istilahnya jauh dari untulannya dan ada satu burung lagi yang memanggil juga, otomatis akan ada rasa cemburu. Nah, rasa cemburu itu yang nantinya akan memancing si jantan yang satu lagi ini untuk birahi dan akan merangsang dia untuk bunyi. Jadi akan naik level, istilahnya tidak ngeribik terus. Ya mungkin pertama belajar ngalas gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi pemberian untulan ini juga sangat penting, karena untuk settingan untulan sendiri bagaimana bagusnya, seperti pertanyaan yang ada di kolom komentar ini, sebenarnya itu kita yang lebih tahu untuk settingannya sendiri. Istilahnya mau burung itu seperti apa gitu. Apakah dia mau untulannya yang betina, yang jantan, atau dia maunya harian di koloni dengan untulannya saja, atau mungkin maunya dipisah hanya dijejer. Itu teman-teman yang tahu. Nah, teman-teman amati dan perhatikan apa mau burung, sehingga kita bisa mendapat settingan yang pas dari untulan tersebut. Dan menurut pengalaman saya, 1 minggu sampai 2 minggu sudah ada perubahan dari nyangkriwi abadi biasa diembun dengan konsisten, maka dia akan belajar untuk ngalas. Jadi untuk settingan untulan sendiri, teman-teman yang lebih tahu ya teman-teman perhatikan. Nah, itu tadi beberapa tips atau cara saya dalam mengatasi burung pleci yang riwi abadi. Dan saya di sini bukan untuk menggurui, hanya berbagi saja untuk teman-teman yang belum tahu. Dan semoga cara mengatasi burung pleci riwi abadi ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video lainnya. Dan saya minta bantu sekali lagi, jangan skip iklannya biar saya bisa terus berkarya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.